Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Roihanah NIM 2018 012082. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan 4. Yang pertama ada saya, terus ada teman saya Nur Alfiyah, ada Naim Latul Khairiyah, dan ada Vika Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit infeksi menular tuberkulosis. Pengertian tuberkulosis sendiri adalah infeksi penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, suatu basil aerob tahan asam yang ditularkan melalui udara. Adapun etiologi dari tuberkulosis sendiri yaitu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman terdiri dari asam lipid. Lipid inilah yang membuat kuman menjadi tahan terhadap asam dan lebih tahan lagi terhadap gangguan kimia dan fisik. Kuman dapat bertahan pada udara kering atau dingin, atau dapat bertahan bertahun-tahun dalam lemari es. Hal ini terjadi karena kuman berada dalam sifat dorman. Dan sifat dorman ini, kuman dapat bangkit kembali dan menjadi tuberkulosis aktif. Selanjutnya, patofisiologi dari tuberkulosis sendiri yaitu penularan TB paru terjadi karena penderita TBC membuang ludah atau dahaknya sembarangan dengan cara dibatukan atau dibersinkan keluar. Dalam dahak dan ludah ada basil TBC-nya, sehingga basil ini mengering lalu diterbangkan angin kemana-mana. Kuman terbawa angin dan jatuh ke tanah maupun lantai rumah yang kemudian terhirup oleh manusia melalui paru-paru dan bersarang serta berkembang biak di paru-paru orang lain. Selanjutnya manifestasi klinisnya ya. Secara umum biasanya orang yang menderita TB baru itu merasa keletihan, terus mengalami penurunan berat badan, terus kehilangan nafsu makan atau anoreksia, demam ringan yang biasanya terjadi pada siang hari, terus berkeringat pada waktu malam, dan ansietas umum sering tampak, terus merasakan nyeri dada dan hemoptisis. Selanjutnya komplikasi. Basil Mycobacterium juga menyebar melalui saluran getah bening, menyebabkan limfadenitis regional yang dikenal dengan kompleks primer. Selain itu juga bisa menyebar melalui hematogen ke jaringan tubuh yang lain, seperti ginjal, usus, dan jantung. Untuk asuhan keperawatan, pengkajian keluarga dilakukan pada hari Rabu 11 Juli 2018 pukul 9 sampai setengah 11. Pada keluarga Tuan A, Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, keluarga Tuan A berumur 68 tahun, yang beranggotakan Tuan A sebagai kepala keluarga atau suami dari Nyonya D, umur 56 tahun. Tuan A pendidikan terakhir adalah SMP. Pekerjaan swasta, istri bekerja sebagai ibu rumah tangga. Tuan A mempunyai 5 orang anak dan semua sudah menikah dan hidup sendiri. Tipe keluarga Tuan A adalah tipe keluarga usia pertengahan. Tuan A mengatakan bahwa saat ini sedang sakit TBC dan sementara menjalani pengobatan 6 bulan. Keluarga Tuan A mengatakan belum mengetahui apa itu penyakit TBC dan Tuan A mengeluh nyeri pada ulu hati. Analisa data. Data subjektif, Tuan A mengatakan sakit ulu hati. Tuan A mengatakan tidak nafsu makan. Keluarga Tuan A mengatakan tidak mampu merawat anggota keluarga yang sakit. Untuk DO-nya, tekanan darah 130/100 mmHg, nadinya 82 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, pernafasannya 18 kali per menit, dan untuk berat badannya 38 kg. Diagnosa keperawatannya adalah ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Diagnosa keperawatan ada 1, yaitu ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga.
intervensi keperawatan, diagnosa ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Tujuannya adalah setelah dilakukan implementasi selama 3 hari, manajemen kesehatan keluarga menjadi efektif. Untuk NOK-nya, keluarga dapat mengenal masalah TBC, pengetahuan proses penyakit. Yang kedua, keluarga mampu mengambil keputusan, partisipasi keluarga dalam pengambilan keputusan. Untuk NIK-nya, manajemen nyeri, pengajaran proses penyakit, dukungan dalam membuat keputusan. Untuk selanjutnya, NOK-nya adalah keluarga mampu merawat anggota keluarga, penampilan caregiver, perawatan keluarga, partisipasi keluarga dalam perawatan, status respirasi, kepatenan jalan nafas, pengetahuan manajemen penyakit kronis, perilaku kepatuhan penggunaan obat. Selanjutnya, keluarga mampu memodifikasi lingkungan, yaitu dengan pengendalian faktor resiko, lingkungan rumah yang aman. Yang selanjutnya, keluarga mampu menggunakan pelayanan kesehatan, yaitu pengetahuan sumber pelayanan kesehatan, perilaku mencari pelayanan kesehatan, kepuasan klien, akses ke sumber pelayanan. Untuk NIK-nya, pengajaran individu, pengajaran kelompok, peningkatan keterlibatan keluarga, monitor pernafasan, fisioterapi dada, manajemen pengobatan, identifikasi faktor resiko, pencegahan infeksi, manajemen lingkungan keamanan, mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan, panduan sistem kesehatan, konsultasi, dan rujukan. Terima kasih.